Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mama Dehanya. Halo Mamis, gimana nih keadaan weekend kali ini? Di rumah aja atau keluar nih Moms? Mungkin sebagian yang tanggal 25 gajian udah gajian ya Moms ya. Tapi kalau misalkan yang gajinya tanggal 27 ataupun tanggal 30-an atau di akhir bulan, bersabar ya, di rumah aja. Nah kali ini tuh aku mau share kegiatan weekend aku ini tuh buat karena di rumah aja kan, karena aku tuh tim gajian akhir bulan banget gitu. Jadi ya kegiatannya di rumah aja, tetap beres-beres. Terus ini rencananya juga mau barbekyuan. Jadi mau bebenah dulu sebentar. Ini kadang-kadang menjadi rutinitas kita kalau misalkan nggak keluar ya weekendnya, nggak kemana-mana. Bahkan weekend tuh memang sering jarang kemana-mana sih Mom, cuman di rumah aja. Terus karena jauh juga ya dari pusat kotanya atau ke tempat-tempat wisata yang lain, jadi ya di rumah aja gitu. Nah ini tuh juga momen yang paling ditunggu-tunggu anak-anak sih. Mereka tuh suka antusias gitu kalau misalkan barbekyuan, walaupun cuman dengan seadanya aja menunya. Karena kami berdua tuh suka banget barbekyuan ya, aku dan suami. Jadi kita punya inventorinya sendiri, yaitu kompor portable ini sama panci untuk barbekyunya. Nah ini tuh ternyata murah banget ya Moms. Kan sempat aku lihat di offline store gitu ya, atau di supermarket gitu lumayan agak mahal, 300 ribuan. Tapi pas waktu dicek di Shopee ternyata jauh lebih murah. Ini cuman 120 ribuan gitu deh kalau nggak salah. Mungkin kalau mau minat nanti aku taruh linknya di description box ya. Kompor ini tuh juga nggak hanya untuk gas kecil gitu, bisa juga untuk gas kiloan gitu ya, yang 3 kilo atau gas dapur lah gitu. Dan ini juga cocok kompornya dipakai buat piknik atau makan di luar gitu ya. Kalau misalkan mau kemah ataupun mau nginap di villa atau dan segala macam acara deh. Biasanya kalau misalkan makan ke buffet resto atau all you can eat gitu kan, habisnya satu orang itu ya minimal 200 ribu ya. Tapi ini untuk budget dalam satu keluarga ini nggak sampai 200 ribu loh Moms untuk sekali makan kayak gini ya. Karena dagingnya itu belinya online juga, harganya setengah kilo daging itu cukup deh untuk satu keluarga satu kali makan. Udah cukup kenyang alhamdulillah ya, walaupun menunya cuman daging sama sosis aja, tapi itu tuh nggak mengurangin rasa syukur kita, mengurangin rasa keistimewaan kita berkumpul bersama keluarga. Karena di sini tuh ditekankannya itu bukan karena makan enaknya gitu ya, karena ini tuh juga budgetnya nggak banyak juga. Yang penting di sini tuh kita ngumpul, ngobrol tanpa handphone, dengan komunikasi dan bercanda satu sama lain. Nah gimana nih Momis keadaan dompetnya di akhir bulan? Keadaannya boncos nggak atau cukup nih sampai budgetnya sampai menuju gajian nih? Alhamdulillah untuk bulan ini tuh on track ya, walaupun masih dalam subsidi silang, yang artinya dalam satu pos itu masih dibantu sama pos-pos keuangan lain. Ya seenggaknya nggak menggubris tabungan ya ataupun ngutang. Karena hakikatnya kita belajar budgeting itu tuh bukan untuk anggaran lebih ya, tapi bagaimana kita tuh bisa mencukupi anggaran kita tuh sampai yang akan gajian lagi, tanpa harus berhutang ataupun menggubris tabungan mungkin. Nah ini keadaan dompet bener-bener kosong, cuman yang tersisa itu adalah anggaran atau budget dana tak terduga sekitar 50 ribuan aja. Karena untuk budget yang lain tuh aku pakai untuk subsidi silang ya. Kalau misalkan ada budget yang minus terus aku bantu dari budget yang lain, insya Allah 50 ribu ini tuh bisa bertahan ya sampai gajian. Karena semua isi dapur udah full, masih lengkap, gas dan galon masih cukup ya sampai akhir bulan. Terus jajan anak-anaknya juga masih lengkap alhamdulillah, masih full maksudnya. Oke teman-teman, jadi sesuai dengan judul ini aku sedikit share ya, spill gimana sih gajian YouTube. Karena itu tuh gajian yang rasanya itu
agak unik gitu rasanya, karena aku sendiri ya pribadi untuk gajian YouTube itu tuh nggak tiap bulan gitu ya moms ya, karena butuh perjuangan yang besar untuk mendapat gajian rutin tiap bulan. Karena biasanya aku tuh gajian YouTube itu sekali dalam 2 bulan atau 2 bulan sekali gitu loh moms. Jadi kayaknya ngerasa kayak dinanti-nanti gitu, walaupun nilainya tuh nggak banyak ya, bukan berarti nggak disyukurin, tapi ini tuh agak unik gitu perasaan, wah gajian gitu, karena jarang-jarang kan gajian YouTube. Bahkan untuk gajian YouTube itu tuh butuh perjuangan yang berat banget ya, mulai dari menuju monetisasinya sampai persetujuan untuk mendapatkan gaji pertama, itu tuh agak lumayan perjuangannya ya moms. Tapi nggak apa-apa, anggap aja ini tuh hobi yang dibayarkan ya, karena kita tuh ngejalanin semua itu dengan sukacita, insya Allah nggak akan terbabanin. Nah, dari gajian YouTube ini kalau misalkan masih nongkrong nih lama-lama ya di akun bank, itu tuh mungkin akan ludes ya sama aku karena nggak bisa dikontrol. Jadi mending aku tarik semuanya, terus aku alokasikan untuk tabungan sinking funds aku. Jadi kalau misalkan ada pendapatan masukan pertama, itu yang aku masukin adalah dana darurat, berapapun nominalnya, yang penting dana darurat itu selalu ditambah, karena ini yang bakal ngebantu kita ya pada saat kita sulit, pada saat kita lagi sempit ya gitu untuk keuangannya. Kemudian kalau momis nih yang mungkin sudah nonton video gajian aku tiap bulan, itu tuh jarang banget aku ngisi sinking funds karena dananya itu terbatas kan dari gajian Pak suami. Maka sinking funds yang aku buat itu berasal dari pendapatan aku sampingan kayak gini loh moms. Jadi dari sekian banyak tabungan atau jenis sinking funds kurang lebih 15, kemudian di sini tuh aku kerucutkan atau aku fokuskan dulu untuk beberapa sinking funds aja. Seperti yang pertama ini adalah untuk tabungan logam mulia pertama aku, karena memang belum pernah ya punya tabungan logam mulia, pengen coba ngerasain. Dan ini juga nabungnya santai, nggak yang ngoyo yang harus cepet banget terkumpul. Makanya di sini tuh aku kerucutkan nih mana aja kebutuhan yang prioritas gitu, seperti dana darurat, tabungan lebaran, kemudian tabungan untuk akikah. Selebihnya itu untuk tabungan yang lain, mungkin kalau misalkan ada rezekinya baru ditambah ya. Setelah aku nabung 60.000 untuk tabungan logam mulia, jadi di sini aku mau nabung untuk akikahan itu 500.000 atau 2 kolom dari budget ya, dari target. Nah ini tuh buat aku sih agak penting ya, karena kan akikah itu kan bisa dibilang sunnah yang ditekankan dilaksanakannya ya. Karena akikah itu kan ibaratnya tuh seperti anak itu masih tergadai gitu ya. Jadi kita dengan akikah ini bisa melepaskan gadai anak kita sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak harus yang namanya akikah itu nggak harus yang mewah, nggak harus yang pakai acara besar-besar. Yang penting intinya kita nyembeli 1 kambing gitu untuk satu perempuan, untuk anak perempuan, atau 2 kambing untuk anak laki-laki. Untuk berhelatan atau gimana acaranya itu tergantung gaya hidup atau tergantung gimana tradisinya masing-masing ya moms. Kemudian selanjutnya setelah nabung untuk akikah, di sini prioritas aku yang ketiga adalah dana lebaran, karena buat aku ini tuh adalah prioritas juga ya, paling penting juga, karena dengan menabung untuk tambahan dana lebaran, dimana walaupun nanti insya Allah ya kalau misalkan ada rezekinya Pak suami dapat THR, tapi THR itu bukan berarti kita habiskan untuk lebaran semua, karena ingat kita juga punya kebutuhan atau kewajiban yang harus dibayar tahunan ya, seperti pajak tahunan, seperti pajak motor dan lain-lain. Maka dengan anggaran THR atau dari gaji THR Pak suami itu enggak semuanya dipakai untuk kebutuhan kita selama lebaran, apalagi yang namanya pemudiknya seperti perantau kayak aku jadi butuh banget tabungan sampingan atau tabungan lebaran ini. Nah ini aku masih belum ganti-ganti nih moms, tabungan lebaran 2003 ya, ini tuh tabungan lebaran 2023 ya. Duh ini kenapa ya lupa banget untuk ganti 2023 nya, jadi mohon maaf ya kalau misalkan salah fokus.
Selesai. Jadi tadi setelah mengisi anggaran dari gaji YouTube, alhamdulillah ya walaupun sedikit-sedikit, yang penting itu tuh bermanfaat juga buat aku. Karena fungsinya untuk pendapatan sampingan aku seperti ini tuh adalah untuk mengisi sinking fund yang sudah aku buat. Nah, sisanya itu ada uang 2000-an, ada sekitar 4 lembar. Nah, kalau misalkan aku lagi kurang semangat ya untuk nabung, tapi kalau melihat tabungan 2000 aku sudah sebanyak ini tuh kayak merupakan booster aku sendiri, karena ini tuh memang nabungnya tuh nggak sebentar ya moms ya. Aku mulai dari bulan Juni kemarin, bulan Mei maksudnya. Kemudian ini sudah terkumpul udah OTW 700.000 kayaknya. Jadi aku masih belum tahu mau dipakai buat apa uangnya. Jadi aku masih tetap kumpulin terus. Sebenarnya dalam kotak ini tuh sudah mau nggak bisa muat gitu ya, nggak bisa udah full gitu. Sedangkan kolomnya itu masih banyak gitu. Dan aku nggak tahu juga ini targetnya berapa. Yang penting aku jalanin aja. Oh iya, kalau momis nih yang punya tabungan seperti ini, kayaknya wajib banget ya kita cek-cek berkala gitu. Karena seperti yang kita tahu kasus sebelumnya, buat yang pernah nabung dalam bentuk celengan itu tuh uangnya habis di Bangkan Rayap. Jadi mudah-mudahan kita terhindar ya dari bencana seperti itu atau dari musibah seperti itu. Nah, ini aku juga sedikit-sedikit nabung uang 20 ribuan, cuman ini tuh santai banget karena aku tuh belum ada rencana buat nabung 20 ribuan. Ini cuma nyisain beberapa aja. Jadi ini aku selipin aja di sini dulu. Karena 20 ribuan itu buat disisihkan terus itu agak berat ya, karena masih bisa dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan rumah tangga yang lainnya. Ditambah ini tabungan mobil ini juga masih jauh ya perjalanannya, tapi seenggaknya aku sudah mulai berusaha untuk fokus gitu untuk nabung sesuatu. Walaupun ini targetnya masih jauh, dan tetap semangat insyaallah. Ayo moms, kita sama-sama semangat ya. Aku pamit dulu ya, terima kasih sudah nonton. Sharingku ini masih banyak kekurangannya, aku minta maaf. Aku pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.